Halo guys, welcome to aku punya channel, tapi ya udahlah ya. Selamat datang dan selamat bertemu dengan Haya Nur Aida. NIM 18010046025. Nah, jadi di sini saya atau aku ya. Enaknya saya atau aku nih. Itu saya aja lah ya. Saya ingin memenuhi tugasnya Mas Muhammad. Mas Muhammad itu untuk mengkritik tentang pembangunan pemerintah dan memenuhi di mata kuliah kebijakan, perencanaan dan pembangunan. Nah, karena pas banget nih lagi ada di rumah, terus bingung mau temanya apa, jadilah karena aku sedang ada di Bekasi, saya berasal dari Bekasi, jadi saya mengambil tema ya, nggak tema sih, tentang revitalisasi Kalimalang yang ada di Bekasi. Tuh, keren deh pokoknya, Bekasi keren. Nah, jadi revitalisasi Kalimalang yang ada di Bekasi itu suatu programnya Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, itu yang dimana memprogramkan daerah-daerah yang sekiranya mempunyai peluang atau ya lahan itu mempunyai peluang untuk dijadikannya suatu pembangunan. Mulailah tuh Bapak Ridwan Kamil. Nah, salah satunya Kalimalang yang ada di Bekasi, karena Kalimalang itu kan sebenarnya, tapi memang Kalimalang itu salah satu tempat tengah-tengah lah ya, apalagi memang Kalimalang itu adanya juga bukan melewati, jadi aliran Kalimalang itu melewati pusat perkotaannya Bekasi itu sendiri. Itu sebabnya Ridwan Kamil merencanakan sesuatu nih untuk Bekasi, ya kan. Mungkin kita lihat dulu aja kali ya videonya. Oke, check it out. Kita ke informasi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam waktu dekat akan melakukan revitalisasi Sungai Kalimalang di Kota Bekasi. Sungai Kalimalang digadang-gadang bakal menjadi destinasi wisata alam yang indah seperti sungai di Korea Selatan. Tim revitalisasi Sungai Kalimalang Kamis siang mendatangi aliran tepian Sungai Kalimalang di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kunjungan ini berkaitan dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merevitalisasi Sungai Kalimalang menjadi destinasi wisata. Ada 3 titik di sepanjang Kalimalang yang akan direvitalisasi, yaitu tepian sungai di dekat pintu gerbang tol Bekasi Timur, Sungai Kalimalang di samping kampus Unisma, dan Bekasi Barat. Terinspirasi dari itu ya, bilangnya sih dari Seoul ya, dari Seoul bagaimana bisa menjadi destinasi. Orang bisa datang ke sini, kumpul, tapi yang jelas kan kalau Kang Emil kan pasti harus ada fitur edukasi di sana. Edukasinya kemudian kita yang tawarkan itu bagaimana Bekasi itu punya brand. Kalau kita ke Bogor, ada oleh-oleh Bogor, ke Cirebon, ada oleh-oleh Cirebon, ke Bekasi, apa oleh-olehnya? Nggak ada, harapannya di sini bisa jadi pusat oleh-oleh Bekasi. Warga Bekasi menyambut baik rencana revitalisasi Kalimalang. Menurutnya Bekasi itu harus lebih bagusin lah, supaya itu Bekasi itu indah dilihatnya. Biar Jakarta tuh bisa disamain sama Jakarta maksud saya loh. Nggak ada sih, kalau misalkan itu paling kayak mall-mall doang, kayak Sumarekon, terus di Grand Wisata gitu. Nggak ada, belum ada sih. Artinya ketika ada rencana ini bagaimana sambutannya? Ya rencananya bagus lah, ngedukung banget gitu kan, biar supaya intinya sih biar nggak gersang kayak gini, ngeliatnya kan nggak enak juga. Di tepi Sungai Kalimalang rencananya akan dibangun tempat wisata kuliner dan pusat kreativitas masyarakat. Dedy Beben, Bekasi.
Nah, gitu guys. Jadi revitalisasi Kalimalang itu yang tadi sudah aku sebut ya, itu menjadi suatu menjadi alasan untuk menjadikannya suatu ikon wisata yang dimana juga kan Bekasi menjadi tempat apa ya, lalu lalang yang mungkin masyarakat Indonesia entah dari Pulau Jawa, entah dari Bandung atau kemana untuk menuju dari Jakarta atau dari Jakarta mau ke daerah mereka pun yaitu mereka akan melewati Bekasi. Nah untuk bisa singgah dan mempunyai kenangan lah ya gitu kan. Jadi bukan sih maaf Bapak Ridwan Kamil itu membuat sebuah ikon wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung-pengunjung nih yang datang eh, ke Bekasi. Tadi sudah disebutkan, ada beberapa zona ya, ada empat zona yang dilakukan eh, yang dilakukan untuk revitalisasi ini. Tadi pertama ada zona Eco Park, ada zona komunitas, ada zona edukasi, sama zona apa tuh aku lupa deh. Sebentar ya. Oh iya, sama zona komersil. Nah, jadi dari 4 zona itu yang akan di dikelola lah dari revitalisasi itu sendiri. Nah, salah satunya kan ada tuh zona edukasi ya. Nah, itu rencananya untuk pembangunan sebentar ya. Nah, itu untuk dijadikannya suatu sejarah ya, monumen sejarah Bekasi yang akan ya museum lah, seperti museum-museum seperti itu yang ada di sekeliling Kalimalang itu. Nah, yang kedua ada zona apa namanya tuh komunitas itu sebagai sarana perkumpulan, komersil dan ekopark. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan mengkritik ya. Sebenarnya bukan mengkritik sih, saya tidak mau terlalu ambis ya untuk mengkritik program pemerintah. Cuman saya di sini menyampaikan dampaknya aja ya, dampak-dampak yang yang dihasilkan dari pembangunan ini. Salah satunya itu banjir ya, itu amat sangat sih, sangat berdampak lah dari banjir itu. Terlebih pas awal tahun itu sendiri kan Bekasi ya, mungkin seluruh Indonesia itu kan terjadinya hujan seharian itu tuh. Nah itu kan mengefekkan banjir yang lumayan besar lah, lumayan tinggi banjirnya, dan itu tercatat sebagai banjir terparah di selama banjir-banjir sebelum-sebelumnya gitu deh. Nah, dan terlebih lagi semenjak memang ada pembangunan revitalisasi Kalimalang ini, kan ada tempatnya itu salah satunya ada di Bekasi Barat ya. Nah, di Bekasi Barat tuh sebenarnya kayak kota metropolitan gitunya. Jadi banyak mall-mall, banyak tempat-tempat ya pusat-pusat perbelanjaan lah, entah pusat-pusat perkumpulan atau gimana, intinya metropolitannya Bekasi itu adanya di Bekasi Barat itu sendiri. Nah, terlebih dan revitalisasi Kalimalang itu salah satunya di Bekasi Barat. Itu saya melihat efeknya itu sangat mengganggu juga pas setiap banjir karena itu kan sungainya pun di Kalimalang itu memang sudah tinggi banget kayak ya mungkin kayak apa ya udah tinggal mungkin kayak hujan deresaran itu lumer, tapi itu benar gitu kalau misalnya hujan besar itu airnya luber dan luber itu bisa masuk mall. Dan bayangin gak sih kayak mall kebanjiran gitu kan, tapi emang itu benar adanya mall itu pun kebanjiran, airnya tuh masuk ke dalam mall. Dan selanjutnya juga efeknya itu tentang macet ya, karena dari revitalisasi itu banyak diberlakukannya akhirnya
arah apa ya, Perboden. Jalannya tuh banyak yang di Perboden gitu, dan itu yang ngebuat apa ya, pemotor, mobil, kan apalagi Bekasi kan salah satu pengguna eh, apa ya, polusi kendaraan yang paling banyak gitu kan. Kendaraan-kendaraan pokoknya banyak banget, dan itu malah ngebuat macetnya parah banget. Nah, udah terparahnya itu bisa, aduh aku nggak ngerti ya, di Bekasi tuh sekarang udah macet, 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 macet. Gitulah intinya. Cuman memang ada efeknya juga sih, efeknya ada yang bagus juga, karena itu kan Bekasi menjadi ikon lah ya, punya ikon wisata yang bagus gitu kan, yang bisa dikunjungi oleh, terlebih kan ada Bekasi Barat, ada tolnya, jadi keluar tol ketemu Kalimalang, ada revitalisasi kan, jadi kayak kelihatan, wah Bekasi keren gitu kan. Terlebih lagi kan Bekasi selalu disebut sebagai planet Bekasi, itulah sebabnya, nggak paham. Terus abis itu efeknya dari kemacetan itu sendiri. Nah, yang kedua, karena pembangunan-pembangunan yang sedang merajalela di Bekasi, sempat nih revitalisasi ini kayak terhambat gitulah, terhambat yang karena ada pembangunan tol Becakayu. Nah, itu agak ngefek juga, udah ngefek mungkin kena kemacetannya juga, karena jalannya jadi kayak diputer balik gitu deh, ya ngerti. Intinya dari revitalisasi Kalimalang ini mempunyai plus minus. Kalau plusnya itu yaitu menjadi ikon yang bisa dibanggakan oleh warga Bekasi. Nah, kalau misalnya apa, negatifnya ya, yang nggak enaknya yaitu macet gitu. Terus pengelolaannya juga eh, ya terlalu tidak gercep lah, walaupun katanya sih revitalisasi Puisit kan mengkiblat terhadap wisata yang ada di Seoul ya, di Korea. Kalau kita lihat Korea tuh dalam pembangunannya itu memang sangat cepat-cepat, mungkin kayak ya mungkin setahun gak nyampe setahun lah, ya gak nyampe setahun udah mungkin udah jadi. Kayak ini pun pembangunan dari 2019, dari 2019 sampai sekarang pun itu belum selesai. Cuman memang sudah ada hasilnya, udah terlihat lah pembangunan ini, cuman belum selesai sampai sekarang. Dan direncanakan sih akhir tahun 2020 itu akan selesai. Ya, kita lihat saja nanti itu apakah itu akan benar-benar selesai atau tidak. Kita lihat nanti. Oke. Oke. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, karena di sini saya juga bingung mau yang kayak kreatif seperti apa gitu kan, mungkin kurang atau gimana, intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah memantau ya, melihat dan menikmati. Semoga ini menjadi pengetahuan juga ya buat kalian-kalian tentang Bekasi gitu kan, karena Bekasi kan kadang dinilai Bekasi di mana sih, Bekasi apa sih, Bekasi seperti apa sih gitu kan. Dari sini kita bisa ngeliat lah sedikit apa ya, penampakan lah ya, penangkap penangkap peman apa sih penangkap, ya Allah, penampakan dari Bekasi itu sendiri. Terima kasih dari saya, Hai Nuraidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.